Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kupas TRIO2 P3K Matematika PGSD. Mari kita simak video selengkapnya. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Nilai rata 30 siswa tersebut adalah 83. Jika nilai rata 18 siswa laki-laki adalah 85, maka nilai rata 12 siswa perempuan adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 dibagi N1 ditambah N2. N1 adalah jumlah data pertama, sedangkan X1 adalah rata-rata data pertama. Untuk N2, jumlah data kedua, X2-nya rata-rata data kedua. Kita tulis yang diketahui. Rata-rata gabungannya adalah 83, kita tulis X sama dengan 83. 18 siswa laki-laki kita masukkan ke jumlah data yang pertama. Kita tulis N1 sama dengan 18. Rata-rata nilai laki-laki adalah 85, kita masukkan X1-nya 85, jumlah anak perempuannya 12, kita masukkan N2. Setelah kita tulis semua yang diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. X gabungannya kita tulis 83, N1-nya 18, kita masukkan X1-nya 85, kita tulis 18 kali 85 ditambah N2-nya 12 dikali X2. Dibagi N1 ditambah N2, 18 ditambah 12. Kita kerjakan, hasilnya 83 sama dengan 1530 ditambah 12 kali X2 per 30. Kemudian kita kalikan silang, 83 dikali 30 sama dengan 1530 ditambah 12 kali X2. 12 X2 kita pindah ke kiri sama dengan 2490 dikurangi 1530. Kita kerjakan menjadi 960 dibagi 12 sama dengan 80. Jadi jawabannya 80. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah, nah kita perhatikan gambarnya, di situ ada persegi dan setengah lingkaran. Untuk menghitung daerah yang diarsir, kita hitung dulu luas perseginya. Rumus luas persegi, sisi kali sisi, kita masukkan ke dalam rumus. 28 kali 28 sama dengan 784. Selanjutnya kita hitung luas bangun setengah lingkaran. Rumusnya setengah pi r kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus setengah kali 22 per 7 kali 14 kali 14. Cara menghitungnya bisa disederhanakan. 7 dengan 14 dicoret, 2 dengan 14 dicoret, hasilnya 22 kali 2 kali 7 sama dengan 308. Nah, kemudian kita tinggal mengurangkan luas bangun 1, 784 dikurangi 308 sama dengan 476. Bus A berangkat dari kota Yogyakarta menuju Surabaya dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. 1 jam kemudian, melalui jalan yang sama, Bus B berangkat dari Surabaya menuju kota Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Saat berpapasan dengan Bus B, Bus A menempuh jarak titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Rumusnya, BP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. K1 itu kecepatan 1 dan K2-nya kecepatan. Kita cari selisih jaraknya. Cara mencari selisih jarak, rumusnya K1 kali selisih waktu. K1-nya 70, selisih waktunya 1 jam, sehingga 70 kali 1 sama dengan 70. Sekarang sudah mendapatkan selisih jarak, kita masukkan ke dalam rumusnya. BP sama dengan jaraknya 340 dikurangi selisih jarak 70, kecepatan 170 ditambah kecepatan 280. Kita hitung menjadi 270 per 150 sama dengan 9/5.
Yang ditanyakan adalah saat berpapasan dengan bus B, bus A sudah menempuh jarak. Nah, kita menghitung jarak berpapasan. Rumusnya selisih jarak ditambah K1 kali WP. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Selisih jaraknya 70 ditambah kecepatan satunya 70 dikali waktu berpapasan 9/5. Kita bisa sederhanakan 70 dengan 5 dicoret, hasilnya 14. Jadinya 70 ditambah 14 kali 9, hasilnya 126. Pada sebuah taman air terdapat 3 pancuran air. Pancuran air A memancurkan air setiap 30 detik. Pancuran air B memancurkan air setiap 54 detik. Dan pancuran air C memancurkan air setiap 60 detik. Pada tepat pukul 08.00, ketiga pancuran tersebut memancurkan air bersama. Ketiga pancuran akan memancurkan air bersama lagi paling awal pada pukul titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya perlu mencari KPK dari 30, 54, dan 60. Nah, untuk mencari KPK, kita bisa menggunakan pohon faktor atau jembatan bebas. Ya, kita gunakan cara yang menurut kita paling mudah. Setelah itu kita tulis faktorisasinya. 30 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, 54 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. KPK 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5 sama dengan 540. 540 masih dalam satuan detik, maka kita ubah ke menit. 540 dibagi 60 sama dengan 9. Karena air pertama kali bersama pukul 8, jadi kita tinggal menambahkan 08.00 ditambah 9. Jawabannya 08.09. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2X pangkat 2 dikurangi 9X tambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 kuadrat adalah titik-titik. Kita kalikan dulu 2 dengan 10, hasilnya 20. Persamaan yang baru menjadi 2X kuadrat dikurangi 9 ditambah 20 sama dengan 0. Sekarang kita cari dulu akar persamaan kuadratnya. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, kali ini kita menggunakan pemfaktoran. Nah, kita cari angka yang jika dikalikan hasilnya 20 dan jika ditambahkan hasilnya negatif 9. Kita menemukan angka negatif 5 dan negatif 4. Bisa kita tulis 2X dikurangi 5, 2X dikurangi 4 dibagi 2. Untuk memudahkan, 2 dan 2X kita coret, 2 dan 4 kita coret. Kita sederhanakan. Kita mendapatkan 2X dikurangi 5 dan X kurang 2. 2X dikurangi 5 sama dengan 0, X sama dengan 5/2. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat X1-nya 5/2 dan X2-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 kuadrat. 2 kali 5/2 dikurangi 3 kali 2 kuadrat. Hasilnya 5 dikurangi 6 kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu 1. Jadi jawabannya adalah 1. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.